Adipati Anom meminta bantuan Belanda. Sementara itu, Pangeran Adipati Anom yang ada di Banyumas sepeninggal ayahandanya selalu menangis sampai lupa akan kedudukannya sebagai putra raja. Tidak berniat jadi raja. Rasanya ingin bunuh diri saja, bahkan ingin pergi haji ke Mekah. Waktu itu, lalu utusan memanggil Adipati Martalaya dari Tegal. Ki Adipati Martalaya tidak berapa lama sudah tiba di Banyumas bertemu dengan Pangeran Adipati Anom. Martalaya bersujud sambil menangis. Pangeran Adipati berkata, "Sudahlah, jangan menangis terus-menerus. Terimalah kenyataan bahwa rusaknya negara Mataram memang sudah kepastian Allah. Engkau saya panggil untuk mengusahakan sebuah perahu yang kuat. Akan aku naiki sendiri. Aku akan naik haji ke Mekah." Ki Adipati Martalaya mendengar kata-kata Pangeran Adipati, terharu hatinya, lalu memeluk kaki Adipati Anom sambil menangis. "Gusti, rencana paduka itu saya tidak setujui. Apakah Gusti Pangeran rela menyaksikan kerusakan tanah Jawa seperti ini? Misalkan ditinggalkan, yang akan jadi pegangan orang seluruh tanah Jawa ini lalu siapa? Hanyalah paduka seorang. Ya Pangeran, lebih baik menjadi raja di sini atau di Tegal mengganti ayahanda almarhum. Tentang musuh Kanjeng Pangeran, si Trunajaya dan orang Makassar, saya yang bersedia melenyapkan. Meskipun tambah lagi orang Sampang dan Makassar, saya tidak takut." Banyak hal-hal disampaikan oleh Martalaya. Pangeran Adipati berkata, "Martalaya, keinginanku sudah tidak bisa engkau cegah. Saya tidak punya pikiran lain, hanya satu, naik haji. Prasetyamu sudah kuterima, tetapi tetap carikan perahu saja." Ki Adipati Martalaya menjawab, "Jika demikian, bersabarlah. Saya akan membuat perahu yang kuat. Sebab kalau harus mencari perahu yang kuat, sepertinya tidak bisa." Pangeran Adipati mengikuti perkataan Martalaya. Ki Martalaya lalu pamit pulang. Setelah sampai di Tegal, lalu membuat perahu. Sepulang Ki Martalaya, Pangeran Adipati dikerumuni dan ditangisi oleh para abdi supaya membatalkan niatnya naik haji. Tetapi Pangeran Adipati tetap teguh kehendaknya. Pada waktu itu, Pangeran Adipati pada malam hari tidur di masjid di Banyumas. Waktu itu ia bermimpi. Masjid tempat di mana ia tidur itu kelihatan berlubang besar di atas. Lalu ada bulan sejumlah 7 buah dari langit dan masuk ke dalam dadanya. Dan ada anak kecil bercahaya seperti matahari, ditangkap oleh Pangeran Adipati tetapi tidak kena. Anak kecil itu tadi juga masuk ke dadanya. Pangeran Adipati terkejut, lalu bangun dari tidurnya. Sangat heran dalam hatinya, menduga telah kejatuhan cahaya gaib. Pangeran Adipati lalu punya niat menjadi raja. Rencana untuk naik haji dibatalkan. Ia menyimpulkan di dalam batinnya
bahwa tanah Jawa seakan sudah ada di tangannya. Katanya dalam hati, "Seumpama dahulu rasa hati saya seperti ini, kiranya tidak akan bedah negara Mataram ini." Para abdi dan sentana segera dikumpulkan, lengkap dengan semua heran melihat gustinya. Dahulu wajahnya layu, sekarang kelihatan segar serta berwibawa. Pangeran lalu berkata kepada para sentana dan abdinya, "Anak-anakku semua, jadilah saksi bahwa sekarang aku menjadi raja menggantikan Kanjeng Ayahanda Sultan. Saya bergelar Susu Hanan Mangkurat Senapati Ing Alaga Ngabdurrahman Sayyidin Panatagama." Para abdi semua sangat mendukung, ibarat suara burung. Mereka sangat gembira hatinya. Para abdi di istana lalu diangkat kedudukannya. Ada yang diangkat jadi bupati, menteri, rangga, demang, dan lain-lainnya. Sang raja baru utusan memanggil Martalaya di Tegal beserta balanya serta membawa perlengkapan perang. Utusan segera berangkat. Ki Martalaya segera berangkat ke Banyumas, sudah bertemu dengan sang raja baru. Sang Nata berkata perlahan, "Martalaya, engkau aku panggil. Ketahuilah jika saya menjadi raja, niat saya naik haji sekarang tidak jadi." Martalaya setelah mendengar itu sangat senang hatinya. Syukur kepada Allah, Paduka sudah menjadi raja. Selama ini itu yang saya harapkan. Tentang musuh Paduka, si Trunajaya dan orang Makassar, sayalah yang sanggup menumpas. Paduka tidak perlu repot-repot. Sang Nata menjawab, "Martalaya, kesanggupanmu sudah saya terima. Perahu yang sudah engkau buat itu segera siapkan. Mereka yang menjalankan perahu serta perlengkapannya juga engkau persiapkan, karena saya akan utusan minta bantuan orang Belanda di Betawi." Martalaya menjawab, "Gusti, Paduka akan minta bantuan saya, tidak sependapat. Sebab sifat orang-orang Belanda itu, jika dijadikan saudara, akan selalu menuntut balas. Mereka juga sering ingkar. Tata lahir baik-baik saja. Di dalam batin tidak lepas dari maksud-maksud tertentu. Musuh Paduka orang Bangwetan. Orang-orang saya siap menumpas semua. Apakah Sang Prabu tidak percaya dengan kesanggupan saya?" Banyak keterangan dari Martalaya agar Sang Prabu jangan minta bantuan kepada Belanda. Sang Nata tersenyum serta berkata, "Martalaya, prasetyamu sudah saya terima. Saya akan bercerita kepadamu. Ketika Kanjeng Sultan Agung masih ada, saya masih di dalam kandungan ibu saya. Waktu itu Eyang Sultan sedang duduk bersama permaisuri. Ibu saya datang menghadap Eyang Sultan Agung itu. Eyang Sultan begitu melihat ibuku datang, lalu berdiri menghormat kepada ibu saya. Eyang Ratu lalu bertanya, "Ada apa, Sultan? Mengapa Paduka berdiri?" Eyang Sultan menjawab, "Ratu, bukan anak menantu yang saya hormati. Ketahuilah, yang saya hormati adalah bayi yang ada di dalam kandungannya itu. Kelak akan jadi raja besar. Punya bala makhluk lain seperti saya. Orang Jawa akan takluk semua. Martalaya,
Itu cerita saya padamu. Maka saya berniat meminta bantuan ke Betawi. Saya ingin membuktikan ramalan Eyang Sultan itu." Martalaya setelah mendengar cerita sang Prabu lalu menunduk, tidak dapat menjawab sebab keluhuran sang Prabu. Sang Prabu memerintahkan Arya Mandaraka supaya ke Betawi serta membawa surat. Ia disertai orang Tegal bernama Ngabehi Sindupati. Setelah persiapan, terus berangkat ke Tegal terlebih dahulu. Di sana mereka naik perahu lalu berlayarlah menuju Betawi. Sang Prabu Mangkurat berkata kepada Ki Pranataka, "Pranataka, pergilah ke Donan atau Nusa Kambangan. Di sana carilah bunga Wijaya Kusuma sampai dapat. Jangan sekali-kali pulang jika belum mendapatkannya. Meski sampai ubanan sekalipun, engkau harus tetap di situ." Ki Pranataka segera berangkat. Sang Prabu bermaksud ke Tegal, berangkat dari Banyumas. Sang Prabu kemudian memerintahkan untuk berangkat. Ki Adipati Martalaya menyerahkan pekerjaannya. Sang Prabu lalu mendirikan kedaton di sana. Sementara Adipati Martalaya dan bupati lainnya mesanggrah di alun-alun. Di sana sang Prabu mengumpulkan bala, lalu melatih ulah kridanya, berperang kepada semua balanya. Sang Nata minta orang Tegal sebanyak 300 orang untuk menjadi prajurit. Pakaiannya seragam, disebut prajurit Jagasura. Adalah orang Demak. Mereka berdua masih bersaudara, membawa orang sejumlah 300, berniat mengabdi kepada sang Prabu Mangkurat. Bersama Martalaya dan Wira Menteri, dahulu sudah mengabdi kepada Prabu Susuhunan ing Alaga. Ki Martajaya dan Wira Menteri memberitahu bahwa Mataram sudah direbut oleh Pangeran Puger. Beliau telah menjadi raja di Pleret dan bergelar Susuhunan ing Alaga, Pajang, Kedu, Pagelen, sudah mengabdi kepada Susuhunan ing Alaga. Sang Prabu Mangkurat senang hatinya karena adiknya menang perangnya, bahkan sudah menjadi raja di Mataram. Beliau berkata, "Martajaya dan Wira Menteri, mengapa kalian meninggalkan Adimas Puger?" Jawabnya, "Gusti, adapun saya tidak sowan ke Pleret, sebab Pangeran Puger sudah banyak balanya. Paduka belum banyak punya bala, maka lebih baik ke sini." Sang Nata berkata, "Martajaya, banyak terima kasihku padamu. Kalian ikut prihatin bersama saya. Kelak Demak akan aku berikan kepadamu dan saudaramu." Martajaya dan balanya lalu diterima. Maka datanglah orang dari Surabaya bernama Anggajaya dan Anggawangsa. Anggawangsa itu dulu pernah mengabdi ketika sang Prabu masih di Surabaya, sementara Anggajaya bertempat tinggal di Surabaya. Sekarang Anggajaya menyusul saudaranya yang bernama Anggawangsa tadi dan mengabdi ke sang Prabu. Anggajaya juga sudah diterima. Tersebutlah kemudian Ki Pranataka yang diutus ke Nusa Kambangan mencari bunga Wijaya Kusuma sudah sampai di Masjid Watu. Di situ sampai 7 hari 7 malam, tidak makan, tidak minum, supaya dapat memperoleh bunga yang dimaksud.
Setelah malam Jumat, Ki Pranataka melihat bunga sepasang bersinar mencorong. Ki Pranataka segera memetiknya. Selanjutnya dibawa ke Tegal, diserahkan kepada Sang Prabu. Sang Nata begitu senang. Bunga itu akan menjadi tanda selamat dalam memenangkan tahta. Sementara itu, Mandaraka yang diutus ke Betawi sudah bertemu dengan Gubernur Jenderal. Ki Mandaraka setibanya di sana disambut dengan dentuman meriam serta tembakan kehormatan. Gubernur Jenderal menganggapnya seperti sang Raja Mataram sendiri yang datang. Para pejabat tinggi sipil maupun para perwira tentara juga ikut menemui di loji tempat tinggal Gubernur Jenderal. Mandaraka dijamu makan serta minum-minuman. Setelah selesai perjamuan, Ki Mandaraka lalu menyampaikan surat. Gubernur Jenderal menerima serta membacanya. Ki Mandaraka berkata, "Tuan Gubernur Jenderal, perintah Sang Prabu, bantuan tadi agar ikut bersama perjalanan saya." Gubernur Jenderal menjawab, "Kiai Mandaraka, Kiai berangkatlah duluan, saya menyiapkan yang akan berangkat." Ki Mandaraka menurut perintah Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal lalu memerintahkan orang-orang kompeni yang akan diberangkatkan. Jumlahnya 1.800 orang. 1.000 terdiri dari orang-orang Makassar, Ambon, Ternate, Bugis. 800 orang lainnya adalah orang Belanda. Komandan barisan bernama Amral Elduelbeh. 2 orang mayor Belanda. Kapten ke bawah tidak diceritakan. Mayor orang-orang Makassar dan Ambon bernama Kraeng Naba dan Mayor Kraeng Kadangkrang. Selain itu, Gubernur Jenderal memberi penghormatan berupa emas, intan, berlian kepada Sang Prabu. Pesannya kepada Amral dan Mandaraka banyak sekali. Setelah segala sesuatunya siap, berangkatlah prajurit kompeni Belanda dan Ki Mandaraka ke Tegal dengan naik kapal layar. Ketika sampai di pelabuhan Tegal, Ki Mandaraka turun terlebih dahulu menghadap Sang Prabu. Amral masih tinggal di tepi pantai. Ki Mandaraka setibanya di hadapan Sang Nata lalu bersujud dan melapor, "Gusti, saya menyampaikan salam dari Tuan Gubernur Jenderal ke hadapan Paduka Susuhunan, serta menyampaikan upeti emas, intan, berlian berwarna-warni. Setelah membaca permintaan bantuan Paduka, sekarang sudah memberi bantuan sejumlah 1.800 orang. Mayornya 4 orang, dikomandani Amral Elduelbeh." Sang Nata setelah mendengar laporan Mandaraka sangat senang, lalu berkata, "Mandaraka, segera panggillah pembesar orang Belanda itu. Aku ingin tahu." Ki Mandaraka segera ke pantai memanggil Amral serta mayor yang lain. Sang Nata lalu mio Sinekawa akan menyambut kehadiran tamu. Balanya Sang Prabu lengkap ingin melihat rupanya orang Belanda. Di alun-alun penuh orang laki-laki dan perempuan. Amral dan para opsir setibanya di depan Sang Prabu lalu menunduk sambil berdiri saja dengan mengempit topinya. Tidak ada yang bersila. Para bupati serta yang hadir di situ sangat terkejut dan heran. Beraninya bersikap tidak sopan.
Sang Nata berkata kepada Mandaraka, "Mandaraka, mengapa mereka tidak mau bersila kepada saya? Sangat tidak tahu sopan santun." Jawab Ki Mandaraka, "Sudah begitulah cara orang Belanda." Hormatnya berdiri sambil mengempit topinya. Sang Nata tersenyum. Ki Adipati Martalaya penasaran. Segera mendekati Amral, dipegang lehernya, dipaksa duduk bersila, serta berbicara, "Ayo, Kopir, duduklah. Tidak tahukah kalian bahwa kalian di sini di hadapan Raja Mataram? Sangat kurang ajar kalian ya." Amral menoleh ke kiri dan ke kanan. Mayor Wilham melihat pembesarnya diperlakukan semena-mena itu, segera mendekat seraya menggeser pedangnya, memelintir kumis. Martalaya bicara keras, "Ayo pedanglah, saya layani." Sang Prabu setelah melihat sangat marah, memerintahkan untuk menahan diri. Ki Mandaraka segera merangkul Amral serta membujuk agar bersabar. Amral lalu berkata, Ki Mandaraka, saya datang ke sini atas kehendak Sang Prabu. Engkau yang mengatar. Akhirnya aku jadi tidak terhormat. Jika terus begini lebih baik aku kembali saja ke Betawi." Ki Mandaraka menjawab dengan berbisik-bisik, "Tuan Amral, saya mohon maaf padamu. Tuan jangan sakit hati dengan orang itu. Jika belum tahu, dia itu orang Tegal. Namanya Adipati Martalaya. Upama itu dimarahi oleh Sang Prabu, mesti segera minggat. Akibatnya bikin repot, karena tidak ada yang memikul obat mesiu dan barang-barangmu semua. Sekarang bersabarlah saja. Besok jika sudah selesai perang, gampang. Sayalah sanggup memintakan hukumannya kepada Sang Prabu." Setelah mendengar kata-kata Mandaraka, Amral jadi agak lunak hatinya, serta berkata, "Ki Mandaraka, bagaimana adatnya orang Jawa jika menghadap raja? Beritahu kepadaku. Berhubung kedatangan saya bertujuan untuk mengabdi kepada Sang Nata. Segala yang diperintahkan Sang Prabu tentu saya jalankan." Ki Mandaraka lalu memberitahu Sang Nata, berkata, "Ki Mandaraka, engkau berbicara apa dengan si Amral?" Jawab Mandaraka, "Gusti, abdi Paduka Amral mohon maaf kepada Paduka. Berhubung belum tahu tata istiadat orang Jawa bila menghadap rajanya, sekarang minta diajari. Semua perintah Kanjeng Susuhunan akan dilaksanakan." Sang Nata tersenyum seraya berkata, "Mandaraka, engkau yang sudah tahu adat di Betawi dulu bagaimana. Saya juga akan mengikuti adat istiadat orang Belanda itu." Ki Mandaraka menjawab, "Gusti, jika menghormat kepada pembesarnya, ya berdiri saja, lurus kakinya, serta mengempit topi. Atau jika baru datang, saling bersalaman. Jika mengadakan pertemuan, kursi dibuat sejajar." Sang Prabu lalu memerintah, "Hai para bupati semua, segera aturlah bangku, nata licak, dan beri jamuan kegemaran orang Belanda. Jangan sampai mengecewakan." Amral lalu menghadap kepada Sang Prabu. "Sang Prabu, pesan dari Tuan Jenderal, diri saya
dan seluruh teman-teman saya terserah pada Paduka Prabu. Segala kehendak Prabu menguasai orang Belanda, kami akan menurut. Jika kiranya masih kurang abdi Paduka Company yang diadu perang, saya diperintahkan membawa semua orang Belanda yang ada di Jepara. Jika sudah dikabulkan sesuai kehendak Sang Prabu, perkenankanlah kami mendahului ke Jepara. Adapun yang menjaga Paduka, saya berikan company sejumlah 100 orang dipimpin oleh seorang kapten. Kata Sang Prabu, "Amral, ya, saya sangat berterima kasih. Saya terima kehendakmu. Tetapi beristirahatlah dahulu. Besok jika sudah sembuh lelahnya, segeralah berangkat ke Jepara. Saya segera menyusul." Amral beserta orang company lalu diberi tempat serta dijamu nasi dan daging sapi atau kerbau. Orang-orang company bersukaria hatinya. Yang bertanggung jawab kepada mereka adalah Ki Arya Mandaraka. Di pagi harinya, Sang Nata Mio Shinekawa di depan para bala Jawa semua. Amral beserta para opsirnya duduk di bangku atau dingklik. Sang Nata mengangkat abdi-abdinya waktu masih adipati. Ki Mandaraka diangkat menjadi pati dengan nama Adipati Mandaraka. Ki Pranataka bernama Tumenggung Sindureja. Ki Andakara bernama Tumenggung Wiradigda. Ki Sendi bernama Tumenggung Urawan. Paman Sang Prabu diberi nama Adipati Nerangkusuma. Kata Sang Prabu kepadanya, "Nerangkusuma, pergilah ke Tanah Kedu atau Pagelen. Carilah berita. Di negara Mataram sekarang siapakah yang berkuasa? Apakah masih Adimas atau sudah orang lain? Carilah kabar sejelas-jelasnya." Raden Nerangkusuma menjawab bersedia, terus berangkat diikuti balanya. Sudah sampai di Kedu. Waktu itu Tanah Kedu keadaan masih rusuh sekali. Banyak begal, garong, maling, dan kejahatan lain. Setibanya di sana, banyak orang yang dahulu mbalelo sekarang sudah tunduk. Ada orang Kedu yang bernama Wangsa Citra datang menghadap bermaksud mengabdi kepada Raden Nerangkusuma. Anaknya yang bernama Ki Buang dan Ki Lembu beserta balanya juga datang dengan maksud yang sama. Permintaan mereka untuk mengabdi sudah dikabulkan. Ki Wangsa Citra diperintahkan untuk menguasai semua orang Kedu, dan berhasil. Raden Nerangkusuma lalu utusan untuk memberitahu kepada Sang Prabu. Ia segera mendapat jawaban dengan piagam diberikan ke Wangsa Citra yang diangkat nama Tumenggung Mangkuyuda. Ki Lembu dan Ki Buang diambil Sang Prabu sebagai abdi. Raden Nerangkusuma setelah mendapat berita tentang mendung di Mataram, lalu kembali ke Tegal. Ki Tumenggung Mangkuyuda dan kedua anaknya juga ikut serta. Setibanya di Tegal lalu sowan kepada Sang Prabu. Ia melaporkan bahwa Mataram sekarang tetap masih adiknya yang menjadi raja di sana, tetapi masih berebut jajahan dengan orang Madura. Sang Prabu mendengar itu begitu gembira. Mataram tetap dikuasai adiknya. Sang Nata lalu memerintahkan kepada Martajaya, "Martajaya, berangkatlah ke Demak, kuasai wilayah di sana.
kumpulkanlah bala di sana. Besok jika saya sudah datang, baru di Demak diadakan pisauanan." Martajaya menerima perintah lalu berangkat beserta balanya. Amral dengan kompeninya juga sudah mendahului bersama Adipati Mandaraka dan Raden Rangkusuma. Dua orang itulah yang ditugasi Sang Prabu untuk mendampingi orang kompeni. Perjalanannya melalui laut, sampailah mereka di Jepara. Ki Ngabehi Wangsadipa segera menjemput dengan sangat hangat dalam persaudaraan. Amral serta Bupati berdua sudah naik ke darat, terus ke rumah Ki Wangsadipa. Amral lalu berbicara dengan Wangsadipa. "Kiai Ngabehi, kedatangan saya ke sini diutus oleh Sang Prabu untuk menggempur orang Bangwetan yang ada di sini. Sekarang orang itu di mana tempatnya?" Jawab Ki Wangsadipa, "Tuan, mereka itu dahulu di sini, di desa Jagatamu. Sekarang mereka sudah lari ke timur, sebab saya pukul dengan dibantu oleh orang Prasman dan orang Inggris yang berdagang di sini. Mereka itulah yang menolong perang saya." Setelah mendengar keterangan Ki Wangsadipa, Amral sangat terkejut dan gelisah hatinya. Kenapa ada orang asing yang bukan orang Belanda yang ikut membantu perang? Amral itu lalu berunding dengan para opsirnya untuk mengusir orang Prasman dan Inggris agar pergi dari Jepara. Jangan sampai dilaporkan kepada Sang Prabu, agar kelak jika unggul perangnya tidak ikut mendapat ganjaran wilayah. Tentu orang Prasman dan Inggris tadi akan memperoleh uang sebagai upah perang, sebagai imbalan dari sang raja. Setelah bulat keputusan mereka, Amral lalu mengutus orang untuk mengundang pembesar orang-orang Prasman serta Inggris. Yang diundang pun sudah datang di pesanggerahan Amral. Amral lalu berkata, orang Prasman dan Inggris, saya diutus oleh Raja Mataram memerintahkan kepada Anda semua tentang usahamu membantu perang sudah diterima. Kalian akan diberi uang 20.000 ringgit sebagai ganjaran atas bantuan perang. Tetapi kalian diperintahkan harus pergi dari tanah Jawa hari ini juga." Orang Inggris dan Prasman menjawab, "Aku tidak punya perahu. Semua perahu saya sedang dipakai untuk mengangkat barang-barang dagangan pulang ke negara kami." Amral berbicara lagi, "Seberapa besar daganganmu yang masih ada di sini? Saya akan beri perahu, tetapi kalian segera pergi dari sini hari ini juga. Semua perahu yang kau gunakan itu ambillah sekaligus, tidak usah kau kembalikan kepada saya." Uang dan perahu sudah mereka terima. Orang Inggris dan Prasman sudah meninggalkan Jepara, tetapi perahu-perahu tadi sudah dilubangi oleh balanya Amral. Orang Inggris dan Prasman setelah sampai di tengah laut, perahu-perahu mereka tenggelam, orang-orangnya mati semua.